Episode 31. Memanggil sayang. Merasa sudah sangat kesal, dengan sigap pun, Andra mulai merengkuh bahu Fanny dan membawanya ke dalam pelukannya. Andra menatap nyalang pada pria yang sudah berani memandang kekasihnya. Tatapannya begitu tajam seolah menyiratkan jika dirinya sudah siap untuk menerkam. Mendapati hal itu, sontak pria yang sempat memandang Fanny itu pun menjadi takut dan langsung menundukkan pandangannya, takut dengan tatapan Andra yang seperti ingin memangsa. Sementara Fanny sendiri masih terdiam, sendiri sangat tak menyangka jika Andra sampai merengkuh tubuhnya dengan begitu erat seperti ini, dan ini adalah pertama kalinya Andra merengkuhnya selama dirinya menjadi kekasih. Mas Andra kenapa? Bisa tolong lepaskan saja pelukannya Mas, seru Fanny dengan nadanya yang terdengar sehalus mungkin. Untuk apa dilepaskan si sayang, seperti ini kan lebih nyaman. Sahutnya. Dek. Fanny terkejut. Seketika itu nafasnya seolah terhenti. Tubuhnya terasa membeku kala suatu kata yang keluar dari belah bibir kekasihnya telah berhasil menggetarkan hatinya. Apakah dirinya tidak salah mendengar? Benarkah Andra memanggilnya dengan sebutan sayang? Fanny sangat tak percaya dengan sebuah kata yang telah dilontarkan oleh kekasihnya. Bagaimana bisa Andra mengatakan hal ini? Sikap Andra saat ini benar-benar begitu aneh. Dalam benaknya Fanny bertanya-tanya, mengapa kekasihnya yang cenderung dingin dan acuh ini mendadak bisa bersikap hangat, bahkan berani menunjukkan keromantisannya di depan umum seperti ini. Beraninya kamu melirik pacarku, Fanny ini milikku, sekali lagi kamu berani menatapnya, aku congkel kedua matamu. Batin Andra. Sikap Andra yang masih merengkuh bahu Fanny dan juga memanggilnya dengan sebutan sayang, adalah sebuah isyarat jika Fanny hanyalah miliknya. Andra benar-benar tak rela jika ada seorang laki yang sampai berani memandang kekasihnya. Baginya Fanny adalah miliknya, dan hanya dirinya lah yang berhak memandangnya seperti itu. Dengan tanpa berniat untuk melepaskan rengkuhannya sama sekali, kini sepasang kekasih itu pun kembali menonton film, namun khusus Andra, seolah seperti melakukan dua peran. Andra memang menonton film horor yang menjadi kesukaannya itu, namun seringkali pandangannya juga mengarah pada pria tadi yang sempat memandang Fanny. Andra tak ingin kecolongan lagi, ia tak ingin pria itu memanfaatkan situasi untuk memandangi Fanny lagi. Andra benar-benar tidak akan memberi celah untuk hal itu. Hingga setelah hampir 10 menit waktu berjalan semenjak Andra memeluk, entah mengapa kondisi di ruangan bioskop itu mendadak berubah menjadi semakin mencekam. Wajar saja jika hal itu terjadi, karena tayangan film yang ditayangkan di ruangan bioskop itu memanglah film horor, dan kali ini, tanda-tanda akan keluarnya hantu dari film itu pun sudah mulai nampak. Fanny yang menyaksikannya pun mulai ketakutan. Fanny mulai memejamkan kedua bola matanya, ia takut jika sosok hantunya akan benar-benar muncul. Hingga tanpa Fanny sadari, sepasang tangan mungilnya pun mulai meremas baju Andra. Sayang, kamu kenapa? Tanya Andra karena Fanny menyembunyikan wajahnya di sebelah kanan dada bidangnya. Aku takut Mas, sepertinya hantunya akan muncul. Sahut Fanny ketakutan dengan masih meremas baju Andra. Tenanglah sayang, jangan takut, aku yakin hantunya tidak akan seram. Sahut Andra. Fanny tak menyahut, ia masih menyembunyikan wajah cantiknya itu di dada bidang sebelah kanan milik Andra. Sayang, cobalah sedikit untuk membuka mata, kamu tidak ingin melihat filmnya. Seru Andra dengan lembut. Tidak Mas, aku takut, aku tidak mau melihatnya, aku takut sama hantu Mas. Sahut Fanny dengan posisinya yang masih sama. Andra menghela nafasnya. Dalam sejenak rasa penyesalan telah menelusup ke dalam hati kecilnya. Seharusnya dirinya tak memilih film semacam ini, karena kekasihnya Fanny memang benar-benar tak suka, akibatnya benar kan, Fanny benar-benar ketakutan saat ini. Jika sudah seperti ini, maka kegiatan kencan yang dirinya rencanakan ternyata berjalan tak sesuai dengan harapannya. Karena Fanny sudah terlanjur takut, Andra pun semakin merengkuh tubuh kekasihnya itu dan semakin membawa ke dalam pelukannya.
Andra berharap semoga pelukan hangatnya ini mampu sedikit mengurangi rasa takut yang vanisakan oleh Fanny. Sementara di lain tempat, seorang wanita parubaya dan juga putrinya, nampak masih keheranan semenjak siang tadi. Mereka merasa heran dengan banyaknya model baju yang telah datang ke rumah mereka. Jika dijumlahkan, mungkin terdapat hampir 100 baju yang sudah dikirimkan. Padahal waktu saat ini sudah menunjukkan malam hari, namun sang pemilik baju mewah ini masih tak kunjung pulang. Apa Fanny terlalu asyik kencan ya Bu dengan Tuan Andra sampai lupa pulang ke rumah? Seru putri pada ibunya. Heh, ibu juga tidak tahu nak, kan Fanny sudah mengatakan jika ingin menonton bioskop dulu dengan Tuan Andra, ya mungkin agak malam dia pulangnya. Sahut Bu Dewi. Lia sih, ibu benar, baru kali ini Fanny diajak berkencan dengan Tuan Andra sampai selama ini, mana lagi baju Fanny bagus dan harganya mahal-mahal, putri jadi ingin bajunya Fanny Bu meski hanya satu. Sahut putri. Ih kamu, tidak boleh, itu kan bajunya Fanny yang dibelikan pacarnya. Sentak Bu Dewi dengan mendelikkan kedua bola matanya. Hehehehe, maaf Bu hanya bercanda, habisnya baju Fanny bagus semua. Sahut putri dengan senyuman masamnya. Dan seperti itulah obrolan seorang ibu dengan putrinya, kedua wanita beda generasi itu masih terus mengobrol dengan menantikan kedatangan Fanny. Sepasang kekasih yang sempat menonton film horor itu kini sudah keluar. Padahal tayangan filmnya masih belum usai. Mereka sengaja memutuskan keluar lebih awal lantaran sang wanita sudah sangat merasa takut. Andra masih setia menggenggam tangan Fanny, sementara Fanny sendiri masih diam menunduk. Fanny masih merasa malu. Entah mengapa setelah mendapatkan panggilan sayang dari kekasihnya Andra membuat Fanny menjadi tak berani untuk menatap Andra seperti biasanya. Andra yang mendapati perubahan sikap pada kekasihnya ini menjadi semakin heran. Andra sangat tahu yang menyebabkan Fanny merasa malu adalah karena dirinya sudah memanggil Fanny dengan sebutan sayang, namun yang membuat Andra tak habis pikir adalah mengapa kekasihnya ini harus semalu ini bahkan sampai tak mau melihat wajah tampannya lebih lama. Entah mengapa Andra merasa jika Fanny seperti seorang wanita yang belum pernah menjalin hubungan sama sekali dengan seorang pria sebelumnya. Padahal sangat jelas jika Fanny sudah pernah menikah dan menjalani bahtera rumah tangga. Namun mengapa sikapnya seolah bertolak belakang dari itu semua? Apa kamu masih merasa malu? Seru Andra yang memecah keheningan. Malu kenapa mas? Sahut Adinda lirih. Sudah, mulai sekarang kamu jangan merasa malu karena aku memanggilmu dengan sebutan sayang, mulai sekarang kamu harus terbiasa dengan panggilan itu. Jelas Andra. Fanny hanya diam pasrah dengan segala ketentuan dari Andra. Ya, memang harus seperti itu, terbiasa dan memakluminya itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Ini sudah malam, aku akan mengantarmu pulang. Putus Andra pada akhirnya dan Fanny pun juga mengiyakan karena dirinya pun juga ingin segera kembali ke rumahnya. Dengan tanpa melepas genggaman tangan mereka, akhirnya sepasang kekasih itu pun melanjutkan langkah menuju mobil mereka sebelum akhirnya mereka berdua benar-benar sampai di tempat tujuan. Kasinar lampu dari luar halaman nampak menembus jendela rumah sang pemilik. Merasakan adanya pantulan cahaya yang masuk, membuat si pemilik rumah itu keluar dari rumahnya. Ingat, baju yang sudah aku belikan tadi, jangan lupa untuk kamu pakai, dan saat berangkat menuju kuliah pun, kamu juga harus memakainya. Seru Andra yang mengingatkan kekasihnya. Lia mas, akan aku pakai. Sahut Fanny. Ya sudah, ini sudah malam, kamu beristirahatlah. Seru Andra lagi. Fanny pun mengangguk, lalu gadis itu pun mulai turun dari mobil Andra. Dan setelah usai dari mengantar kekasihnya itu, Andra kembali melajukan mobilnya untuk pulang ke kediaman pribadinya. Kencan di hari ini cukup melelahkan sekaligus menegangkan bagi Fanny, belum lagi ini adalah kali pertama bagi seorang Fanny berkencan.
Dengan langkah santainya gadis yang sudah hampir berusia 21 tahun itu pun sudah hampir memasuki teras rumahnya. Fanny, panggil Bu Dewi. Bu, Put, kalian di luar. Sahutnya. Lebih tepatnya kami sengaja keluar, menunggu kamu. Timpal Putri. Sontak pernyataan Putri itu pun membuat Fanny tersenyum hambar. Pasti Bu Dewi dan juga Putri telah lama menunggunya apalagi sampai malam seperti ini. Ayo masuk nak, ini sudah malam. Ajak Bu Dewi. Lia Bu, sahut Fanny. Tapi ingat dir, kamu harus menjelaskan semuanya padaku dan juga ibu, apalagi tentang baju itu, kalau perlu, kamu bagi juga bajunya padaku hehehehe. Petik 2 titik. Timpal Putri dengan cengengesannya. Putri jangan mulai kamu Put, dasar anak ini. Sahut Bu Dewi yang merasa jengkel putrinya. Kan hanya bercanda Bu, sahut Putri. Kamu boleh kok Put mengambil baju mana yang kamu inginkan, lagi pula baju itu terlalu banyak untukku. Timpal Fanny. Aduh nak, sudahlah jangan kamu dengarkan ucapan Putri, anak ini kan memang suka menyimpang kalau bicara. Sanggah Bu Dewi agar Fanny tak mengiyakan keinginan putrinya. Tak apa Bu, Putri boleh mengambil baju yang sudah Fanny beli tadi, atau kalau ibu ada yang suka dengan bajunya, ibu juga boleh mengambilnya. Tutur Fanny yang sama sekali merasa tak keberatan. Tuh kan Bu, Fanny saja tidak merasa keberatan, kenapa jadi ibu yang keberatan? Sahut Putri dengan menecebikkan bibirnya. Dasar anak ini, kesal Bu Dewi. Dan akhirnya seorang ibu dengan 2 orang putrinya itu pun telah masuk ke dalam rumahnya sebelum akhirnya rumah itu mereka kunci. Pada hari ini memang cukup banyak drama yang sudah terjadi yang tak pernah Fanny duga sebelumnya, apalagi drama yang begitu mencengangkan saat dirinya menonton bioskop tadi. Namun meski begitu, pada akhirnya Fanny juga merasa senang, meski awalnya memang merasa malu karena kekasihnya Andra memanggil sayang padanya, namun sekarang ini sudah berubah menjadi rasa senang karena ternyata panggilan yang disematkan oleh kekasihnya itu adalah panggilan spesial untuknya. Sebuah panggilan khusus yang tidak pernah dirinya dapatkan sebelumnya. Bersambung.